mau memfollow. Sungguh terlalu Anda. Ya. Nah, hari ini itu spesial 17 Agustus ya. 17 Agustus tahun 2026. Nah, kita akan mengobrol-ngobrol isu-isu yang berkaitan dengan agama dan juga yang berkaitan dengan yang menyertai di sekelilingnya. Nah, kali ini teman-teman ya, ini kita berbicara tentang kasus yang terjadi di Aceh. Karena yang di Aceh ini bukan sekali dua kali, teman-teman. Kasus ini sudah menjadi seperti api dalam sekam begitu. Sebenarnya ini sudah lama dan akan terus-menerus ya. Dari gerakan Aceh Merdeka sampai sekarang itu ternyata penyakitnya itu atau akarnya itu masih ada. Ya, walaupun dipadamkan pada zaman Megawati, dipadamkan pada zaman SBY, tapi ternyata akarnya itu masih ada dan sekarang kelihatan lagi. Nah, lalu apa ini? Apa ini hubungannya begitu? Hubungannya dengan Islam ya. Tentu saja itu, teman-teman. Jadi gerakan Aceh Merdeka itu adalah suatu gerakan yang pada intinya itu menginginkan supaya Aceh itu merdeka dan mereka itu menginginkan supaya diterapkannya ajaran agama Islam karena mereka sadar bahwa bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia itu bertentangan dengan syariat Islam. Bertentangan. Nah, itulah kenapa mereka ingin membuat negara versi mereka sendiri. Nah, kita akan ngobrol tentang itu ya. Kita akan ngobrol tentang itu. Silahkan teman-teman yang mau ikutan bergabung boleh naik dan kita mendiskusikan hal tersebut. Ya, di tap-tap layar ya. Di tap-tap layar, di share-share dulu, bagikan dulu ya, supaya semakin banyak nih yang mendengar siaran kita ini ya, walaupun sudah jam 9 malam ya. Kayaknya teman-teman mungkin pada capek ya. Saya pun tadi ini capek banget karena seharian kita merayakan ya kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tarik tambang, ada ya lomba-lomba segala macam lah. Jadi capek ya. Makanya tidurnya itu rada-rada mantep sekali tidurnya, pules begitu. Nah, sekarang kita sudah fit kembali ya. Oke, kita mulai saja ya dengan coba kita kasih naik ada Mas Tuan. Coba Mas Tuan. Oke, selamat malam. Selamat malam, Bang Edis. Ya, silakan Mas Tuan, nyalakan kamera Anda, perkenalkan diri Anda dan apa yang mau Anda utarakan nih seputar tema kita malam hari ini, yaitu kenapa Islam Aceh ingin pisah dari NKRI di momen ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Silakan. Menurut saya, Bang Edis. Kamera nyala dulu, Bang. Kamera nyala dulu, baru kenalkan diri dulu. Silakan. Oh. Bang Edis ini. Ya, silakan, Bang. Masa Anda kenal Kenalkan sama saya, diri Bang? Anda. Lupa, Bang. Lupa. Coba kenalkan diri dulu. Mas Tuan 1989 maksudnya gimana? Silakan. Ya ini mungkin sudah banyak kenal, Mas Tuan. Anda Islam? Anak Islam. Jangan terlalu jauh, Bang. Nggak kedengeran kalau terlalu jauh. Oke, silakan, Bang. Apa yang mau Anda utarakan ini? Kenapa Islam Aceh itu ingin pisah dari NKRI? Menurut analisa Anda, tapi analisanya nggak boleh ngarang. Kalau menurut saya karena ajaran Islam itu sendiri. Karena ajaran Islam itu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu dalam sudut pandang saya. Kalau dalam sudut pandang saya itu belum tidak sama dengan apa yang ada di pikiran Mas Edis.
Mungkin ya ada saja sebagian umat Islam yang memiliki pemikiran bahwa demokrasi itu tidak cocok dengan Islam. Nah, itu hanya sekelompok kecil di situ itu yang mengatakan demikian itu. Tapi kelompok besarnya Islam itu ya setuju dengan apa yang diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yaitu Karena sebagian besarnya orang Islam nggak belajar agama Islam. ya betul. Betul, Coba. betul, betul. Iya, Yang karena benar. sebagian nggak belajar, karena sebagian besar tidak belajar, makanya sebagian besar manggut-manggut. Padahal aslinya itu bertentangan, Bang. Mau kita Enggak, buktikan nggak, Bang? enggak. Mau kita buktikan Organ nggak? apa? Demokrasi yang diterapkan di Indonesia ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, Bang. Oke, mau kita tes? Udah. Kita tes? Oke, kita tes. Oke, baik. Kita coba ya. Teman-teman rekam ya, rekam ya. Ya, ya. Bang, menurut syariat Islam, menurut hukum Islam nih, kalau orang mencuri, itu diapakan? Dilihat banyak sedikitnya pencurian itu. Kalau Oke, memang sudah ada Quran di sampai situ, Bang? Ada Quran di situ? ada banyak, Bang. Oke, menurut ayat Quran, Bang, yang tertulis di dalam situ, kalau orang mencuri diapakan? Dipotong tangannya. Iya, dipotong tangannya, Bang. Itu yang benar menurut hukum Islam itu nggak ada Iya. nyurinya sedikit, nyurinya nggak ada, Bang. Itu karangan Anda. Barang siapa yang mencuri maka potonglah. Itu bunyinya begitu, Bang. Jangan ditambah-tambahin, jangan diedit-edit. Nah, sekarang saya tanya, menurut hukum kita, kalau orang mencuri dipotong tangan apa di penjara? Menurut hukum kita ya di penjara, Bang. Di Menurut penjara. hukum- Berarti hukum bertentangan nggak dengan Quran? Kalau saat ini ya itu hukum yang semacam itu ya bertentangan. Iya, bertentangan, Bang. Makanya Aceh pengen merdeka. Bukan, Bang. Gini, masalah ini sebenarnya tahu nggak kenapa Di Aceh gini? itu bukan Ini- masalah, bukan konflik masalah agama sebetulnya. Lah, makin Bukan berat sudah. Makin susah ini kalau begini. Bang, selama ini nih, Bang, pembicaraan para tokoh-tokoh politik, pembicaraan orang-orang yang ngurusin Aceh ini, mereka itu nggak mau jujur. Makanya dibawa ke masalah-masalah ekonomi, masalah apa? Bang, mau orang Aceh kaya, mau orang Aceh miskin, mereka itu pengen menegakkan syariat itu. Itu permasalahannya. Kenapa nggak mau jujur? Gitu loh. Coba tanya sama sanubarinya orang-orang Aceh. Kenapa kau mau merdeka? Karena kami ingin menegakkan hukum Allah. Itu jawabannya. Coba Kenapa nggak mau jujur kita ini gitu Coba loh? buktikan, Bang. kita. Coba buktikan. Mana perkataan orang Aceh, Bang? Oke, coba mungkin ada orang Aceh. Silakan. Iya, ya. Mungkin ada orang Aceh, silakan. Ya, coba. Mungkin coba di kolom komentar saya Aceh gitu supaya kalian naik kemari. Ini gimana kita ini? Itu kan narasinya Bang Edi saja. Kok narasi Belum. Kita saya? belum. Coba, Bang, coba. Anda pernah dengar Coba, nggak? Bang Edi. Anda pernah dengar nggak bahwasanya Aceh itu adalah daerah istimewa? Ya betul, bahkan dikatakan Serambi Mekah. Oke, apa yang membuat mereka istimewa? Yang membuat mereka istimewa itu menurut pandangan Indonesia secara nasionalis apa menurut agamis? Kalau menurut Bang Edis yang mau ditanyakan itu. Inilah kalau yang datang nggak ngerti apa-apa. Bang, pernah dengar istilah orang Aceh menerapkan hukum syariat Islam? Nah, ya pernah Bang, karena di Aceh memang sudah diterapkan hukum Islam itu. Kenapa kok bisa begitu? Ya mereka itu karena di situ mayoritas dan juga menguasai parlemen. Kalau Emang di nggak Madura menguasai nggak? Emang di Madura Islam nggak mayoritas? tapi mereka itu lebih pilih terhadap demokrasi. Karena apa? Gini loh Bang. Nggak tadi kan nyambung. sudah Yo kita ya, sampaikan. abang nggak nyambung diajak ngobrol nggak nyambung. Udah dibawa aja.
Kenapa sih kita ini menutup? Kenapa masalah itu tidak tertuntaskan? Karena analisa terhadap suatu masalah itu dilakukan dengan cara menutup-nutupin. Makanya masalah nggak kelar-kelar. Gimana sih kan itu? Ini karena begini, karena mereka mungkin masalah ini. Nggak ada. Gimana? Gubernur udah dikasih gubernur sendiri. Gubernur Aceh buktinya korupsi. Tapi nggak mau dipotong tangannya. Gimana? Aduh, berat. Oke, kita kasih naik ada Bang Sadli. Silakan Bang Sadli. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Silakan. Abang Sadli ini Muslim atau apa? Silakan Bang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Apa yang Anda utarakan? Ini menanggapi tema Bang ya. Ya. Kenapa Islam Aceh ingin pisah? Ya salah satunya salah satunya masih ada aja yang itu apa? Yang hoten-hoten pemakan babi Bang. Emang kau pikir dalam agamamu babi nggak dimakan? Babi itu halal kalau kefefet. Ini gimana sih? Ada Contoh. Kok nggak ada? Aduh. Ini selalu begini terus. Bayangin teman-teman, tiap saya siaran selalu datang yang belum. Kita putar lagi. Hanya gimana kepala tidak pusing kalau begini. Bang, di dalam agama kalian coba itu mana? Kita ngulang lagi. Berat ini ngulang. Di dalam agama Anda itu boleh makan babi, tapi kalau kefefet. Iya. Jangan Anda bilang nggak boleh makan tapi itu kan babi. tetap haram. Ya, tapi boleh. Gimana tetap- sih Anda ini? Sekarang saya tanya, Ya, boleh meskipun nggak makan babi? kepepet. Boleh nggak kalau makan babi? Ya kalau kepepet boleh, tapi Iya, kan kalau konteksnya kepepet tetap haram. boleh. Terus kenapa kau bilang nyalain orang makan babi? Sama aja, kau juga boleh makan babi kalau kepepet. Gimana? Alasannya bukan Ya, itu. tapi itu kan- Sekarang kita jujur. Gini, sebentar. Kita mau jujur nih. Anda Ya. tahu nggak bahwa mereka menegakkan hukum syariat mereka? Ya tahu. Oke, kenapa kok bisa begitu? Ya karena Serambi Mekah kan. Jangan Karena ditutup-tutupin Islam itu- mulut Mbak. Ada apa di mulut Mbak? Jangan begini-begini terus. Ada apa sih? Enggak, Kok ini tutupin mulut Mbak? lagi sakit Sakit gigi rahang. kayaknya, lagi sakit gigi. Sakit Sakit gigi gigi kok loh. naik tambah sakit nanti. Gini loh, kalau kita mau jujur Bang ya, kita ini menganalisis satu masalah itu harus tahu masalahnya itu apa, biar masalahnya itu terpecahkan. Masalahnya itu begini Bang, mereka itu ingin menjadi orang-orang Islam yang kafah. Apa itu orang Islam yang kafah? Yang menjalankan syariat Islamnya. Nah, kenapa tidak bisa dijalankan? Karena hukum di negara kita itu bertentangan. Contoh, saya kasih contoh Bang. Menurut Quran Anda, kalau orang Ya. mencuri diapain Bang? Gimana Bang? Menurut kitab suci Quran, kalau orang mencuri hukumnya diapain? Hukumnya ya mencuri ya beri potong tangannya. Potong tangannya. Sekarang menurut Ya. hukum kita, produk dari demokrasi kalau mencuri diapain? Kok ngulik ya? Mulai alasan ngelek. Memang mereka ini selalu begini.
menurut hukum kita, hukum mulai muncul. Ya udahlah bang, dibawa, kalau nggak ada ilmu dibawa. Karena di Indonesia nih kan, di Indonesia. Produk Gini, Bang, hukum gini, kita, Bang, gini. gini, produk hukum kita itu adalah produk hukum demokrasi, dibentuk DPR, DPR mengajukan undang-undang, kemudian disahkan oleh presiden atau sebaliknya. Nah, ketika DPR dan presiden itu sepakat, maka terbentuklah undang-undang. Nah, sekarang bang, menurut hukum kita nih, kalau orang mencuri dipenjara atau potong tangan? Kalau hukum kita di penjara karena masih menganut hukum Belanda, Bang. Oke, berarti Gitu. menjalankan syariat Islam nggak? Ya tetap menjalankan. Sebagian tetap menjalankan. Enggak, bagi penegakan hukum, kalau mencuri menurut Allah diapakan? Mencuri ya dihukum, tetap dihukum. Iya, hukumnya apa? Ya potong tangan tadi Potong kan udah tangan. dibilang potong Tetapi tangan. dilaksanakan nggak perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu? Ya buktinya di Aceh sendiri kalau mencuri nggak dipotong tangan. Iya, ya kan? makanya itu mereka mau merdeka, mau memperjuangkan hukum itu. Itulah kenapa mereka pengen merdeka. Ya, itu Cuman itu kan Anda menurut dikasih tahu ngeyel. Kalian ini dikasih tahu masalahnya tapi ngeyel. Gimana Anda itu ini? kan menurut pandangan Kok menurut itu kan menurut pandangan pandangan saya? sampean. Jadi, Itu menurut Quranmu. Astaga, luar biasa. Berat ini teman-teman. ya buktinya Apa? buktinya hukum-hukum yang ada di Arab mereka mencuri nggak dipotong tangannya, gitu kan? Ya udah, kau benerin dulu Di Arab, gigimu. di Yaman. Iya, kau ngomong tutupin mulutmu, kenapa? Herman saya dengan mereka. Sungguh terlalu mereka. Dikasih tahu yang benar masih saja ngeyel. Sekarang ayo kita jujur, apakah hukum positif kita bertentangan dengan Quran? Coba naik ke sini, mari kita jujur. Kalian tahu kenapa ada ormas-ormas itu, ormas-ormas Islam itu yang kemarin dibubarkan? Karena mereka memperjuangkan itu, ditegakkannya syariat itu, dan itu bertentangan dengan falsafah, bertentangan dengan dasar negara kita. Oh, gimana? Ayo naik ke sini yang berilmu. Jangan kalau naik ke sini itu cuma modal nekat aja. Gimana kalian ini? Kita kasih naik, ada juru bicara. Ayo, juru bicara. Guys, di tap-tap layar ya guys ya. Tap-tap layar, share-share, bagikan ya. Jangan teman-teman maunya itu nonton aja tapi diam saja. Kamu Edi sekarang sudah bawa-bawa Ya, silakan. nama Aceh ya. Nyalakan kameramu dulu, silakan. Kamu sekarang Kamera. sudah bawa-bawa nama Aceh ya. Iya, kameramu nyalakan dulu, silakan. Kau Kamera jangan nyalakan. main-main. Kau jangan Kameramu main-main dengan nyalakan. Aceh, Edi. Kenapa ini saya main-main ini, kenapa? Nggak usah Silakan. kau bawa-bawa Kameramu nama Islam. nyalakan. Kameramu nyalakan baru bicara. Nggak usah Silakan. kau campur-campur otenmu dengan Aceh, oke? Itu aja aku pesan ya. Suruh nyalakan kamera, tidak berani. Ngomong tapi nggak nyala kameranya. Memang ya, kau dibawa dulu. Kalau ngomong kameramu, denger ya. Kurang bagaimana channel saya ini, fairnya itu kurang bagaimana. Naik, nyala kamera, diizinkan bernarasi, diizinkan menyampaikan pendapat, diizinkan menyampaikan isi kepalamu. Kurang bagaimana coba? Kalau di channel lain kamu dibisukan. Dibungkam hak berbicaramu, hak untuk menyampaikan pendapatmu dibungkam. Kalau di sini tidak.
Tapi bertanggung jawab, harus menyalakan kamera. Betul. Oh, iya. Kita kasih naik yang berikutnya, ada Gokma Sihite. Oke. Oh, Gokma Sihite sudah turun. Kita kasih naik, ada Anoman. Oke, silakan. Saudara Anoman. Oh, Gokma Sihite sudah naik ternyata. Ya, Gokma Sihite, silakan nyalakan kamera dulu. Halo. Salam Lang. Salam, selamat malam. Silakan, Gokma Sihite. Nggak senang aja bisa gabung Lang. Baru ini bisa gabung Lang, betul Lang. Ya, silakan. Apa yang mau disampaikan? Enggak. Masalah ini kan, kalau masalah yang ku tahu, yang ingin ku bilang kan, gimana ya rusaknya negara ini kan karena ada yang intoleran itu ya kan Lang. Oh, kalau itu tentu saja. Karena diajarkan di dalam, gini loh, permasalahannya itu bukan sumbernya itu loh. Sumbernya itu adalah buku bacaannya itu. Buku bacaannya itu ngajarin begitu, gitu loh. Iya Lang ya. Karena Aku pendeta di juga, dalam Lang. Iya, karena di dalam bukunya itu diajarkan begini. Jika kamu bertemu orang Wahyudi ataupun bertemu orang Nasrani, pepetlah mereka ke jalan yang sempit. Nah, itu masalahnya. Karena itu sumbernya itu di situ. Selama sumber itu masih ada, buku-buku itu masih ada, selama itu akan tetap ada. Gitu loh. Nah, inilah yang kita perjuangkan supaya apa? Ya, Lang. Ya, supaya buku-buku ajaran-ajaran yang bertentangan dengan falsafah, bertentangan dengan dasar-dasar negara dilarang gitu loh. Karena gini, yang boleh bersuara, tapi nanti kalau saya ngomong itu nanti jadi ribut. Tapi bener. Sekarang pertanyaannya begini, apakah agama Islam itu bertentangan dengan Pancasila? Saya jawab bertentangan. Kalau nggak percaya naik sini, coba patahkan argumen saya. Gimana sih? Bertentangan. Makanya saya pengen ada orang Islam yang berilmu yang naik ke sini. Oke lah bang, abang kulihat lagi nggak konsentrasi. Oke, ku turunkan dulu bang ya. Abang kayaknya lagi ngobrol. Oke, saya turunkan dulu. Ya, teman-teman coba ya kalau teman-teman naik, ya teman-teman itu lagi posisinya itu siap diskusi gitu. Jangan Anda naik tapi Anda lagi ngobrol sama orang. Begitu. Ayo coba naik kemari, patahkan argumen saya. Ya, apakah agama Islam bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga orang Aceh itu ingin merdeka karena mereka merasa ini tidak beranu? Coba, ayo silakan naik ke sini. Ayo diskusi kita. Ya, kita kasih naik, ada Muhammad Idris. Silakan. Ya, silakan Muhammad Idris, nyalakan kamera dulu bang. Kita diskusi dengan baik. Ayo silakan. Oke. Selamat malam Bang Edi Supriyadi. Selamat malam Bang Idris. Silakan bang. Berhubung dengan tema dan yang saya utarakan tadi, silakan. Ya kalau sama Pancasila sama Islam mah Bang nggak bertentangan menurut saya mah. Kalau Aceh mau merdeka mah biarin dia mau merdeka. Kalau nggak bertentangan, kenapa mereka mau menuntut merdeka? Bang, Kalau nggak Abang di Indonesia- bertentangan, kenapa ada ormas-ormas HTI itu yang ingin mencabut dasar negara? Dipikir dulu loh, sebelum ngomong tuh dipikir dulu. kan HTI kan udah nggak ada Bang, udah. Iya, tapi bibitnya masih ada. Gimana Anda ini? Enggak.
abang Edis waktu di Indonesia berapa tahun sih emang? Kayak baru lahir di Indonesia aja. Kayak belum pernah tinggal di Indonesia. Nah, ini dia sekarang gini. Sekarang kita jujur, Bang. Sekarang saya tanya. Menurut ini jangan kita bohong-bohong ya. Jangan kita menutup-nutupi demi supaya menjaga ini. Nggak usah. Kita jujur-jujur aja sekarang gini. Bertentangan nggak hukum kita sama syariat Islam? Ya bertentangan lah. Ya bertentangan. Tapi kalau hukum, Coba. kalau hukum Islam, kalau hukum Islam diterapkan, Indonesia insya Allah maju, Bang. Nah, itu masalah lain. Nah, itu kan yang kemarin didemo-demokan oleh HTI kan. Korupsi Iya. kilapa solusinya, betul. Kemiskinan kilapa solusinya, betul. Betul nggak? Betul nggak? Nah, Iya, betul. Betul. sekarang negara mana yang menjalankan khilafah begitu maju? Yang ada hancur. Pakistan hancur, Afghanistan hancur, pada hancur semua. Sekarang begini. Apa tadi? Iya, terus. Sekarang kita ambil aja contoh yang sederhana, Bang. Kalau maling mencuri, bagaimana hukumnya kata Allah? Coba apa? Ya kalau dalam Islam mah dipotong, Bang. Potong Kisos namanya. tangannya. Oke. Ya. Sekarang ini dari mulai kita merdeka sampai hari ini, Bang, sampai hari ini. Mencuri diapakan? Ya dihukum biasa, paling dipotong itu potong hukuman. Iya, yang dipotong hukumannya, bukan tangannya. Nah, berarti sekarang saya tanya, berarti bertentangan nggak hukum kita dengan syariat? Bang. Bertentangan nggak? Ya bertentangan lah. Ya bertentangan kalau kita mau jujur. Kalau kita jujur bertentangan. Ya benar. Gitu. Nah, sekarang permasalahannya, kenapa orang menutup-nutupi ini? Memang bertentangan. Makanya saya bilang, Bang, ajaran agama Islam bertentangan dengan hukum Indonesia. Betul? Betul? Iya betul. Betul. Nah, kata Egy Sujana harus dibubarkan. Apanya yang dibubarkan, Islam gitu? Ya, yang bertentangan. Segala yang bertentangan dengan hukum Indonesia harus dibubarkan. Iya. Betul. Ya terkait. Betul. Ya betul, terkait kayak Malaysia mah, Bang, kan tahu sendiri, Bang. Kayak gimana? Gimana? Karena dengan itu, Bang, apalagi dengan kondisi Indonesia sekarang kan Abang tahu sendiri lah kayak gimana. Ada korupsi, yang ada bukan malah dipotong tangan, malah hukumannya diringanin kayak gitu, Ya, Bang. dipotong masa hukumannya. Iya. Itu makanya begitu. Abang ini makanya ke Indonesia aja biar enak. Loh, ya, kalau saya begini, Bang. Kalau saya sangat mendukung, Bang, supaya syariat ini ditegakkan bagi orang-orang Islam. Untuk orang-orang Islam, kalian harus pakai hukum ini. Jangan diterapkan ke agama lain. Contoh. Kalau orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen mencuri, ya jangan pakai hukum Islam. Kalian saja. Lo gimana? Saya adalah orang yang mendukung supaya kalian menerapkan itu, supaya kalian itu kalau korupsi dipotong tangannya. Iya, kalau nggak apa-apa kalau Abang Edi jadi presiden, ntar Abang ngasih aturan kayak begitu nggak masalah. Loh, kalau saya jadi presiden, negara menjamin kebebasan memeluk agama, betul? Ya emang undang-undang juga ada, Bang. Nah, sekarang kenapa orang Islam dihalang-halangi mau menjalankan agamanya? Kalau mereka mau menerapkan hukum, silakan terapkan. Cuman jangan nanti nangis-nangis. Kalau mau dipotong tangannya, potong. Itu saya dukung supaya apa? Supaya berkurang koruptor. Iya benar, Bang. Gimana? Iya, dalam artian kan kalau untuk hal masalah Aceh kan mau merdeka atau mungkin Papua, ya kan, Abang juga tahu sendiri kayak gimana di Indonesia kayak gimana. Aduh, pusing, Bang. Ya itulah, Bang. Makanya kita di sini mengadakan diskusi supaya apa? Supaya orang-orang itu tahu beginilah keadaannya, begitu.
Ya kalau kayak Bang Edis juga kalau mau masalah diskusi kan memang benar ya kan. Memang benar, tapi kan kadang-kadang Islam yang dibawa tuh yang awam udah kejang-kejang pasti. Iya, Nggak mereka mungkin bisanya cuma mereka bisa kejang. Ilmu nggak ada mereka itu. Ilmunya nggak ada gitu loh. Bisanya cuma kejang. Iya, iya. Iya kayak Bang Edis juga dalam artian kalau mungkin open kayak mungkin bahas masalah Islam ya yang lurus-lurus saja gitu Bang. Saya ini lurus-lurus loh. Coba tunjukkan satu fitnah saya. Enggak, jadi seperti ini Bang Fitnah ya. saya di mana? Seperti- Tidak ada Yap. fitnah saya. Iya. Iya Bang Edis dari 2000 yang lalu lah pokoknya masalah kencing kontak dibahas, masalah Nabi kena sihir dibahas, masalah Nabi kena racun juga dibahas. Ya kan memang betul. Coba, Iya Bang, betul nggak? Maksudnya tuh dalam artian misalkan dalam Al-Qur'an gitu ya. Bicaranya. Misalkan Nabi Isa di situ dinubuatkan punya istri, ya kan? Isa Yesus Di gitu. mana dalam Quran Isa punya istri? Jangan bohong. Yang bener dalam Quran Muhammad itu ngambil bekas istrinya Zaid. Itu yang bener. Gimana sih Muhammad? Aduh. Sungguh sesat. Sungguh sesat. Bang, siapa sebutkan satu tokoh di dalam Quran yang ngambil bekas istri orang lain? Ya bukan ngambil Bang. Namanya Rasulullah. Ya udah misalnya. menikahi. Siapa Ya, di dalam ya Quran? Rasulullah, Muhammad. Iya, terus kenapa kok marah? Tahu nggak Caranya kenapa? Tahu nggak kenapa mengambil. pada marah? Gini, tahu nggak kenapa orang pada marah? Karena nggak Gimana? tahu itu ada di dalam. Karena selama ini yang dibaca Arabnya. Iya, ngerti. Udahlah, Banyak memang percaya omongan saya. Kenapa banyak orang marah-marah? Kenapa banyak orang kejang-kejang? Karena mereka kaget mendengar omongan saya. Karena selama ini bacanya huruf Arab. Iya betul Bang. Iya dari tahu bicaranya dari tahu. Sungguh sesat, sungguh nekat. Sungguh yang nyata. sesat yang nyata. Oke lah, kita kasih kesempatan kepada yang lain ya, karena bang berisik juga banyak kendaraan lewat. Oke, kita Oke, kasih kesempatan siap, Bang. kepada yang lain. Siap. Oke, saya turunkan ya. Saudara-saudara dimanapun kalian berada ya, saya ini kalau ngomong selalu yang saya omongin tuh bener. Masalahnya kebenaran itu memang tidak selalu manis. Makanya saya memberi kesempatan kepada kalian. Coba kalau misalnya saya ini salah, misalnya saya ini ngomongnya ngawur, coba diluruskan naik ke sini. Mana ada yang berani? Gimana? Yang ada cuman kafir, kamu tafir. Darah kamu halal. Itu argumen apa? Coba kamu naik ke sini, bantah omongannya itu, bantah. Ayo silakan. Coba siapa yang di kolom komentar dulu bilang, saya ingin membantah omonganmu gitu. Coba. Saya ingin mematahkan argumenmu karena kamu sesat. Coba. Tunjukkan kepada saya. Silakan. Siapa? Ayo silakan. Ini kaum jemaatnya si Robert datang ke sini. Gini, masa saya membahas Aceh ingin merdeka, yang dibalas apa? Sopiatul hamil. Ini argumen macam apa? Dengerin saya ya. Nih, kalian dengerin supaya otak kalian itu nggak halu terus. Dengerin saya. Dia itu sama saya itu beda rumah. Kami ketemu itu syukur-syukur seminggu sekali, itu pun cuman di gereja. Sofiatul itu tinggalnya dari sini sekitar 30 menit. Kamu tanya tuh sama Pak Saifuddin Ibrahim, tanya sama kenalanmu yang ada di sini. Besok acara resepsi anunya kamu nanti nangis kamu nanti. Dia itu sudah menikah dengan suaminya. Kok kamu bilang kok saya? Belum,
Korbannya si Robert kau itu. Korbannya Robert sama Rudi, tukang edit-edit. Tukang fitnah itu kau korbankan. Ada-ada saja. Coba tuh saya dikirimin gambar, lihat nih bang, sudah diedit fotonya hamil, perutnya foto bareng. Orang, kamu itu cuman korban editan. Gimana kan? Tapi kalau si Robert bermain bertiga itu asli, gambarnya ada, sudah saya upload di Sibolang. Ya. Kita kasih naik ada Rehan Santang. Ya silakan Santang. Selamat malam. Rehan Santang. Silakan Bang. Rehan Assalamualaikum. Santang. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Kamera nyala dulu. Oke. Sila. Ya, halo Bang. Bang, selama saya ngomong tadi Bang, Abang panas nggak? Enggak, baru naik ini. Oh, baru naik. Abang Islam? Islam, Bang. Oke, betul nggak yang saya omongin tadi? Nggak dengar, saya mau nanya, Bang. Nggak dengar. Ya udah, nanti lagi kalau udah denger ya. Aduh. Kita kasih naik ada saudara Kay. Silakan Kay. Halo Bang Kay, silakan Bang, nyalakan kamera dulu Bang. Halo. Oke, tidak nyambung, kita turunkan lagi ya. Kita kasih naik ada ini apa namanya, penonton setia saya. Haris Siregar. Yang nggak bisa diam. Ya, silakan Haris, nyalakan kameramu Haris. Sudah nyimak dari tadi ya. Nyimak lawak-lawakan aja, banyak ngelawak. Banyak melawak, Oke, Bang. coba sekarang kutanya dulu. Dari yang kau simak tadi itu, ada nggak protesmu? Salah itu, sesat itu. Coba. Ya, masa Pancasila bertentangan dengan Islam? Lu Mana jelas pula? bertentangan. Bertentangan dari mana? Oke, kita mulai ya, kita mulai. Kalau Oke. bertentangan dengan Kristen ya, karena Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Ya, coba makanya kita mulai dulu, tenang. Oke. Sekarang kutanya dulu sama kau. Menurut hukum kita ini kalau ada seseorang misalnya pencuri, korupsi itu kan termasuk pencuri. Hukumnya Ini sekarang bukan diapakan? cerita hukum, ini Pancasila. Aduh. Pancasila itu kan dasar negara kita. Ya, yang lima sila itu. Iya. Kalau hukum itu ada dalam KUHP. Oke, ada pasal 4 nggak di situ? Kerakyatan yang Kerakyatan dipimpin oleh hikmat hikmat. kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Betul. Itu Oke. ngomongin apa? Iya, ngomongin untuk mencari pemimpin. Oke, ngomongin DPR, betul? Iyalah kerakyatan Oke. yang dipimpin oleh hikmah Oke, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti ada wakil Perwakilan. kita yaitu DPR, betul? MPR Betul? DPR kan udah. Oke, nah betul. DPR ya membentuk undang-undang, betul? Ya, Ah, salah satu undang-undangnya mengatur kalau mencuri begini, kalau begini, kalau melanggar lalu lintas begini, kalau begini, betul? ya betul. Oke, di dalam produk hukum kita yang dihasilkan oleh Pancasila, kalau seseorang melakukan tindakan pencurian, diapain? Kalau melakukan pencurian yang sesuai dengan pencurian dia, berapa dia kena delik KUHP? Iya, maksudnya di penjara atau dipotong tangan? Ya di penjara lah. Penjara. Namanya Indonesia. Sedangkan menurut Quranmu kalau mencuri diapakan? Mana di sini dalilnya? Coba tengok. Coba dulu. Selama nanya kayak begini, astaga, berat, pantesan kau melawan saya.
Gimana kau tidak melawan saya? Orang kau saja nggak tahu. Jadi jangan kau paksakan. Nggak, sebentar dulu juga. sebelum ke situ. Jangan kau paksakan juga Indonesia ini harus juga mengadopsi seluruh hukum Islam. Ya berarti namanya kamu sendiri tidak mau menjalankan agamamu. Lu gimana? Saya pahami Oke, dulu. sekarang ku tanya dulu sama kau. Mencuri menurut Quranmu diapakan? Iya, itu kalau sudah ada sistem atau aturan yang baku dalam satu negara. Nggak, menurut itu Quran, harus menurut Quranmu apa kalau mencuri? Quran, kalau mencuri ya dipotong tangan. Oke, potong tangan. Menurut hukum kita, produk dari Pancasila tadi diapakan? Di penjara. Oke, Tapi ya, berarti menurut Anda bertentangan nggak itu? kalau hukum ya ini kan cerita Pancasila. Iya bertentangan. Pancasila. Ya, gimana itu? Astaga, beratnya. Kamu nyambung tidak Haris? Nyambung nggak kamu nyambung nggak? Ya sudah, kamu sendiri sudah mengakui bertentangan, apalagi? Jadi mau bagaimana? Kamu saja sudah mengakui bertentangan. Makanya kamu di sini protes terhadap kebenaran yang kamu akui sendiri. Gimana kamu itu? Kamu pandai memutar-mutar kata, putar sana, putar sini. Yang aku bilang tadi 5 sila Pancasila itu tidak ada bertentangan dalam Quran kalau 5 silanya. Tapi kalau menjurus kepada KUHP-nya lebih dalam, ya ada Ya yang sudah. Artinya produk-produk dari Pancasila itu bertentangan. Bahkan logonya sendiri. Tahu gambarnya burung Garuda itu yang kemarin diinjak di Aceh? Bertentangan nggak itu dengan agamamu? Burung Garuda, di mana Iya. bertentangan? Di mana bertentangan? Oke, sekarang kutanya, boleh nggak dalam menurut Muhammad orang yang akan dihukum di neraka itu adalah orang yang membuat gambar-gambar makhluk hidup, patung-patung makhluk hidup? Kamu tahu apa? Masalahnya kamu tidak tahu itu. Dengar dulu ya. Seluruh umat Islam ini yang berjuang kita dari penjajahan Belanda. Kalau nggak ada umat Islam yang berjuang, Ngarang. Bohong. penjajah dari agama mana? Coba sekarang saya tanya sama kamu. Abang terus Ketika nanya, aku nggak bisa gini, nanya. ketika kau belajar Abang di terus nanya. gini, ketika kita belajar di SMP, SMA, faktor-faktor yang membuat kita merdeka itu apa? Faktor-faktor datangnya Belanda itu 3G, God, Glory, Gospel. Itu baru Faktor cocok datangnya dibahas. Belanda sih. Faktor kemerdekaan kok faktor datangnya Belanda? Faktor kemerdekaannya karena perjuangan lah, proklamasi. Ya, kau tidur di bawah sana. Kau tidur di bawah tidur kau di bawah sana. Sebutkan faktor-faktor yang membuat Indonesia merdeka. Perjuangan. Faktornya bukan itu. Faktornya itu yang paling utama itu kekalahan Jepang karena pada waktu itu dijatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Ketika itu sampailah tersiarlah di berita-berita bahwa kita tahu ini udah masuk ini Jepang, mumpung Jepang begini, ayo proklamasikan kemerdekaan, Bung Karno itu. Inilah kau ini belajar kemerdekaan dari pondok pesantren. Kalau kau belajar kemerdekaan dari pondok pesantren, Indonesia merdeka karena apa? Karena teriakan Allahu Akbar. Itu halusinasimu. Gimana kamu? Indonesia merdeka itu karena faktor-faktor itu tadi, kekalahan Jepang. Ketika Jepang sudah kalah, kekuatannya menurun, disitulah kita menggunakan kesempatan itu untuk mengusir mereka. Makanya kalau belajar itu kau jangan halu. Berat ini saudara-saudara. Pada waktu itu Bung Karno belum mau dia memproklamasinya sampai pemuda itu diculik dibawa ke Rengas Dengklok. Orang kau aja belajarnya di pondok. Kalau kau belajar di pondok, yaitu Indonesia merdeka karena pekik Allahu Akbar.
Kok halu kok dipelihara? Makasih Umi. Ah, itu udah Umi aja sudah kasih singa itu. Sudah lama tidak dapat singa. Ayo silakan. Ini teman-teman ya. Kalau misalnya kita gaungkan terus ya. Ini ya mudah-mudahan mendidik kaum halu dan kaum botol. Merdeka karena pekik, nggak ada. Kita kalau ngomong bedakan antara fakta dengan halusinasi. Ya, itu halusinasi, itu cerita-cerita merdeka karena begini pekik, nggak ada itu. Gimana kalian itu? Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada sebentar ya. Kita kasih naik gerak cepat. Silakan. Ini siapa ini gerak cepat nih? Vian channel aja lah, yuk. Pakai nama asli ya, teman-teman ya. Coba kalau naik pakai nama asli, janganlah akun itu namanya gerak cepat, gerak lambat. Ya kan, Vian channel. Oke, Vian channel juga sudah turun. Kita kasih naik ada Moce ini sebentar, namanya juga tidak ori. Kita kasih naik ada Charles, coba ya, Charles. Ini yang ku naikkan Charles, tapi yang naik arti sebuah nama. Kita putar. Kalau nama-nama nggak ori begitu, akun-akun bodong, mohon maaf ya, saya turunkan ya teman-teman ya. Salah satu faktor yang membuat kita merdeka itu juga adalah negara ini. Begitu loh. Negara inilah yang mengalahkan Jepang pada waktu itu. Ketika Jepang kalah, barulah bangsa kita bertindak mengambil kesempatan di dalam kesempitan itu. Begitu. Teman-teman, di sini mulai panas, saudara-saudara. Ternyata fanasnya para penonton itu fanasnya sampai sini, saudara-saudara, ya, panas. Dan kalau kena panas nanti muka makin hitam, nanti kita nggak jadi oplas kayak agatal. Teman-teman sekalian, kalau saya ini sih muka petani, saya nggak pernah namanya ngerawat muka. Cuma nanti kalau kena panas begini, nanti penggemar penonton saya itu bilang, "Bang, nanti harus pakai lotion, harus pakai pelindung matahari." Boro-boro lotion pelindung matahari. Orang saya cuci muka aja pakai sabun manis. Ya begitu ya. Kita pindah ke dalam ya, biar tidak kena panas ya. Nanti kalau panas nanti banyak yang protes. Oke, saudara-saudara ya, kita pindah dulu. Aduh, berat ini. Ntar kita pindah dulu ke dalam ya. Sabar teman-teman. Kalau di TikTok ini tinggal sebentar aja ya, itu langsung pada kabur. Oke, sabar. Iya. Sekarang bagaimana? Ya, mudah-mudahan jelas ya. Kita kasih naik ada Derian. Oke, silakan Derian. Assalamualaikum, selamat malam saudara Derian. Oke, nggak jelas. Turunkan ya.
kita kasih naik ada Jimmy. Oke, silakan Jimmy. Oh, bukan Jimmy nih, salah pencet. Anak yang sabar. Jimmy. Ya, silakan Jimmy. Ya. Ya, silakan Jimmy. Halo Jimmy, selamat malam. Oke, nggak jelas juga, kita kasih turun ya. Coba nih, siapa nih yang mau membantah omongan saya? Saya ini memberikan kesempatan loh kepada teman-teman. Coba kalau memang kalian merasa yang saya sampaikan itu nggak benar, yang saya sampaikan itu salah, naiklah kemari, gentleman lah, sampaikan, buktikan gitu loh. Ya silakan, anak yang sabar. Walaupun Selamat malam, abang Anda. ya silakan bang, kamera nyalakan dulu, baru berbicara ya bang ya, silakan. Saya orang Kristen, bang. Bukan umat Islam. Saya Kristen. Teman-teman pastikan ya kalau teman-teman naik ngerti aturannya ya. Naik kamera nyala, jangan ngomong, udah dibilang. Kamera naik lalu nyalakan kamera. Jangan naik itu cuman kik gitu loh. Saya itu paling benci loh teman-teman kalau ada orang naik cuman kayak orang nggak pernah tampil. Kenapa sih seperti itu teman-teman? Naik, nyalain kamera baru ngomong. Jangan ketawa-ketawa kayak orang naik. Kayak naik TikTok tuh bagi kalian tuh kayak lucu gitu. Kenapa kalian ini? Herman saya saudara-saudara ya. Brahim Said. Ya silakan Brahim Said. Ya, selamat malam Brahim Said. Assalamualaikum, malam-malam. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera Anda. Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Gimana nih nyalain kamera? Oh, kayaknya follower saya sedikit nih Bang, nggak bisa Bang. Oh, belum cukup. Memang belum cukup Anda. Baru 13. Harus gimana ya, Saya Bang? turunkan dulu. Cari followers dulu. Ya, cari followers. Ya, cari followers. Kita kasih naik ada Muhammad Putra. Ya, silakan. Muhammad Putra, tapi kok gambarnya monyet? Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera dulu. Silakan, apa yang mau Anda sampaikan, apa yang mau Anda bantah? Edis TV menanti-nantikan seorang muslim yang cerdas, menanti-nantikan seorang muslim yang berilmu, tapi selama ini yang nongol muslimnya pada PA semua. Silakan. Gelap nggak kelihatan? Halo? Di sini gelap, bang. Nanti tunggu hidup lampu ya. Kalau lampunya hidup baru naik lagi. Gimana coba teman-teman sekalian? Saya ini kurang bagaimana? Yang saya undang muslim-muslim yang berilmu, tapi tidak pernah ada. Bahkan sekarang saya bertanya-tanya, apakah Islam yang berilmu itu hanya sekedar dongeng belaka? Karena apa? Karena yang naik sini pada blow on semua. Disuruh bantah nggak bisa. Bisanya marah, bisanya anjing. Darahmu halal. Sofiatul hamil apa? Hubungannya itu apa? Lagian kalau dia hamil ya kamu tanya orang dia sama suaminya yang hamil lagi mana? Ada-ada saja kamu itu. Rudi kamu denger-dengerin, Robert kamu denger-dengerin.
Astaga, beratnya. Oke, kita kasih naik ada Tengku Adam. Nah, ini kalau dari nama-namanya ini mungkin dia dari Aceh. Makan. Tengku Adam, silahkan Bang, nyalakan kamera Anda. Silakan. Malam. Selamat malam Bang Tengku. Abang dari Aceh Bang. Iya. Coba Jadi untuk gini, membuktikan, sebentar sedikit Bang. Untuk membuktikan abang dari Aceh, bisa nggak sapa-sapa dalam bahasa Aceh? Bisa. Silakan. Uhaba, udah. Ya jangan begitu, maksudnya ucapin halo teman-teman dari Aceh, begitu pakai bahasa Aceh coba. Silakan. Apa ya disebut? Bukan supaya tidak fitnah bahwa ini. Bukan fitnah, kita nggak fitnah. Kita abang cuma dari bertanya. Aceh. Kita bertanya. Oke, abang dari Aceh. Iya. Acehnya mana Bang? Langsa. Oke. Abang dari mana? Abang dari mana? Dari Abang mana? Saya dari Lampung Bang. Cuman sekarang saya lagi jalan-jalan. Begitu. Nah, yang kutanyakan begini Bang. Kan sekarang di momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Aceh kan sekarang sedang bergolak. Nah, masalah lambang negara kita ya, burung Garuda Pancasila itu diinjak-injak. Terus Aceh ingin merdeka mendirikan bendera Aceh. Nah, sekarang aku tanya sama abang sebagai warga Aceh, itu sebenarnya dasarnya yang ingin membuat Aceh itu seperti itu apa? Coba. Apanya? Dasar cemana? Hal vital, hal yang paling mendasar yang membuat Aceh itu ingin merdeka, menginjak-injak lambang negara Indonesia dan ingin menegakkan syariat Islam, itu karena apa sebenarnya? Itu politik. Kita nggak bisa bahas politik. Kan takut kan? Gini aja. Oke, gini aja lah. Sekarang saya tanya. Anda Islam? Islam. Oke, Anda percaya dengan Al-Quran? Percaya. Oke, Al-Quran menyuruh menegakkan hukum Allah nggak? Iya. Oke, menurut hukum Allah kalau mencuri diapakan? Ya, mencuri itu berdosa. Iya, diapakan? Ketemunya kayak begini terus, coba. Gimana saya tidak sakit kepala? Maksud saya begini loh, kalau orang mencuri menurut hukum syariat Islam, diapakan dia sebagai hukumannya? Ya, kalau sekarang kan hukumannya ya pencuri masuk penjara. Jadi mau diapakan? Menurut syariat Islam. Memang sungguh orang-orang yang suka membenturkan kepalanya ke lantai, mereka itu sangat blon. Bang, dengerin saya Bang ya. Menurut hukum Allah, hukum syariat Allah, kalau mencuri hukumannya apa? Potong tangan gitu. Potong tangan, itu pun dari baca komentar. Oke. Enggak, itu potong tangan itu, tapi kan ya. Kalau sekarang kan enggak, itu kan ya, tenang dulu, potong tangan. Oke. Bang, sekarang pada kenyataannya kalau orang mencuri dipotong tangan atau dipenjara? Halo? Jangan kabur kan? Kabur, dia yang lari loh. Dia yang lari teman-teman. Makanya saya bilang teman-teman, ayo kita menelaah, membincangkan sebuah masalah dengan kejujuran. Jujur. Supaya apa? Supaya kita itu bisa memecahkan masalahnya. Kan ini masalah kan ditutup-tutupin. Disamar-samarin. Biar apa? Biar seolah-olah ajaran agama Islam itu bisa sejalan dengan hukum positif. Padahal nggak bisa. Gimana?
Oke, silakan. Rafaldi, silakan Bang. Bang Rafaldi. Bang Rafaldi. Oke. Kalau teman-teman kalau takut tuh jangan naik. Kalian itu begini loh. Ini kan ada 8.300 manusia nunggu menonton. Tahu nggak apa yang diharapkan 8.300? Dan 8.300 ini banyak kaum muslimin golongan silent. Tahu nggak? Penonton-penonton yang dia itu diam membisu. Banyak sekali. Tahu nggak apa yang mereka harapkan? Mereka itu mengharapkan adanya ulama, adanya ustadz, adanya yang berilmu naik mematahkan argumen saya. Ayo silakan. Ada nggak ini? Kita kasih naik ada. Bentar ya. Armansyah. Coba silakan Armansyah. Silakan Saudara Armansyah. Abang Muslim Bang? Muslim Bang? Halo. Ngomong aja mereka udah nggak mampu. Bang, apanya yang mau dibantah dari Dis TV? Yang diomongin bener semua. Fakta semua. Apanya yang mau dibantah? Gimana? Kita kasih naik ada. Kalau ngetik jangan sekali ya teman-teman, karena nanti tenggelam begitu loh ya. Jangan ini. Kita kasih naik ada Wawang, coba Wawang. Ya, silakan Saudara Wawang, Anda Muslim Bang? Muslim. Oke, silakan. Nyalakan kamera Anda. Apakah Anda setuju dengan apa yang saya narasikan atau Anda merasa yang saya narasikan itu menyesatkan, salah? Silakan bantah kalau salah. Silakan Bang. Kalau menurut saya, ini kan bukan negara Islam. Ini negara Kesatuan Republik Indonesia. Nampaknya Abang nggak nyambung ini. Gini loh Bang. Bang, Ya, yang tadi dengerin Abang saya. katakan- Gini, dengerin saya Bang ya. Kita ini tidak bilang Indonesia ini negara Islam atau negara demokrasi atau negara kesatuan. Bukan itu yang kita bahas Bang. Yang kita bahas, sebentar dulu ya. Saya pindah dulu ya teman-teman ya. Aduh, teman-teman kita nggak tahu nih pindah kemana. Aduh, kita duduklah di sini sebentar. Sabar ya Bang ya. Sabar Bang. Nah, inilah. Oke. Jadi duduk di lantai nih. Oke. Bang, di sini kita tidak membahas mengenai Indonesia itu negara Islam atau tidak. Yang kita bahas itu di sini, kenapa sih ada gerakan-gerakan yang berbau Islam ingin merdeka? Contohnya adalah gerakan Aceh Merdeka. Kenapa? Karena mereka ingin menegakkan syariat Islam. Kenapa mereka ingin menegakkan syariat Islam? Karena itu perintah Allah. Karena barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah, mereka itu adalah orang-orang zolim. Coba sekarang saya tanya dulu, Abang Muslim?
Iya. Oke, coba ucapkan dulu satu ayat di dalam Al-Quran, coba. Silakan. Maksudnya? Satu ayat di dalam Al-Quran untuk menunjukkan kalau Anda Islam. Kalau menurut saya, kalau Islam bukan menunjukkan satu ayat. Ya, maksudnya supaya penonton tahu gimana. Kalau Anda nanti ternyata Anda bukan Islam gimana? Ngapain ngaku-ngaku Islam? Nggak perlu. Oke lah, kayaknya dia nggak jelas dulu. Kita turunkan ya. Kayaknya agak-agak gimana, nggak nyambung gitu. Saudara-saudara, ya. Surah. Kita kasih naik ada Muhammad Ahyar. Coba silakan. Ya. Muhammad Ahyar. Selamat malam, Bang. Halo, Muhammad Ahyar. Nah, mereka udah nggak berani bersuara. Ya, saudara-saudara ya. Oke lah. Dari yang kita jelaskan tadi, teman-teman, kita mengetahui dengan pasti bahwa hukum positif kita, ya, hukum pidana itu bertentangan dengan syariat Islam. Karena menurut hukum syariat Islam, seseorang yang mencuri itu harus dipotong tangannya sesuai dengan ayat Quran. Sedangkan menurut hukum kita, orang yang mencuri dipenjara. Nah, dengan begitu berarti hukum mana yang dilaksanakan oleh negara kita? Bukan hukum Allah. Sedangkan orang Islam kalau beragama wajib hukumnya menegakkan syariat Allah. Wajib hukumnya memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah. Makanya kalau kita mau jujur, ya memang orang Islam tidak melaksanakan hukum Islam. Itulah kenapa Aceh mati-matian mau merdeka, karena mereka ingin memperjuangkan itu. Supaya mereka bisa hidup, mereka bisa punya tatanan masyarakat sesuai dengan hukum Allah. Itulah yang diperjuangkan mereka. Nah, saya di sini mengasih tahu yang benar gitu loh. Coba, ada nggak yang bisa bantah? Coba, ayo silakan. Bantah. Ada yang bisa bantah? Ayo silakan naik ke sini. Kita kasih naik ada Ricky. Coba silakan Ricky. Oh, Ricky sudah turun ya. Kita kasih naik Muhammad Ramzi. Silakan. Silakan Muhammad Ramzi. Ini apa? Halo Muhammad Ramzi. Nah. Sungguh berat. Muhammad Ramzi, Anda bisa mendengar? Itulah. Oke, teman-teman, sehubungan orang-orang Islam yang naik kemari, belum ada satupun mereka yang punya ilmu pengetahuan. Sehubungan orang-orang Islam yang naik kemari adalah orang-orang yang modal nekat saja. Maka sekarang kita buka sesi mulut netizen. Oke? Oke, kita akan buka sesi mulut netizen.
kita coba naikkan ada Bang Is. Bang Is. Ya, Bang Is. Halo? Halo? Terlalu banyak orang begitu tuh. Iya, kita kalau sudah mulai agak banyak begitu, selalu yang datang tuh begitu. Kalian menjadi saksi ya, bagaimana kita itu sulit nemuin orang yang berilmu, yang berkompeten untuk menyajikan satu suguhan perdebatan yang berisi itu sulit. Iya, yang datang pada belum. Tangga nyambung lah. Makanya teman-teman ini saya perlu paramek nih. Paramek. Oke, coba kita kasih naik ada Naf Lumban Turuan. Ya, silakan Naf Lumban Turuan. Silakan Naf. Halo. Ya, silakan. Halo. Shalom, Naf, silakan. Kristen ya? Ya, Kristen Protestan. Oke, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Ini saya mau minta tolong tentang masalah kalau di Israel itu dibilang kan Nasrani. Kalau kita kan Kristen, pengikut Kristus. Tapi orang sana beranggapan bahwa nggak tahu apa mereka mengerti apa tidak bahwa kafir itu. Sementara kita di Alkitab kita dikatakan bahwa kita tidak boleh mengucapkan kafir kepada orang lain. Apabila kita mengucapkan kafir kepada orang lain, bahwa dialah sesungguhnya yang kafir. Nah, maksud saya coba terangkan supaya terutama orang Kristen tidak salah mengerti kafir itu apa. Nah, jadi banyak orang kafir jadi ngakuin, ya kami orang kafir ini nggak apa-apa, katanya gitu. Seperti itu. Coba terima kasih, Lae. Tolong diterangkan supaya orang-orang terutama Kristen mengerti apa itu arti kafir. Terima kasih. Ya, baik. Jadi sebenarnya itu ayat yang dikutip dari itu sebenarnya bahasa aslinya itu kalau salah Rafa atau apa itu ya. Jadi itu sebenarnya begini, supaya apa? Supaya orang itu tidak, itu berbicara tentang internal Kristen sebenarnya. Bahwa ada di dalam internal agama kita, ada orang yang menganggap pandangan tertentu itu sebagai sesuatu yang salah, sehingga ketika dia mengucapkan kata-kata kafir itu, dalam terjemahan memang kata kafir ya, dalam bahasa aslinya itu rafa sebenarnya. Itu sebenarnya omongan itu identik dengan kata bahwa darahnya itu halal. Begitu. Dan seperti itu tidak boleh. Begitu. Tapi ada orang-orang Kristen yang melakukan hal-hal seperti itu. Contohnya misalnya RK. Mereka suka itu mengatakan begitu. Ini bertentangan dengan ini, darahnya halal. Nah, orang yang banyak melakukan hal-hal seperti itu, banyaknya orang-orang Islam. Sekarang yang melakukan hal-hal begitu itu. Kafir, darah halal, itu banyak sekali mereka. Contoh-contohnya misalnya terjadi pada kelompok Ahmadiyah. Dikatakan kafir, darahnya halal, dan lain-lain sebagainya. Begitu. Hanya itu, Bang? Ya itu. Jadi kayaknya terkadang orang kita Kristen itu banyak nggak ngerti juga bahwa kafir itu, biarin kami kafir, katanya gitu. Jadi akhirnya otomatis dia mengaku sendiri bahwa dia kafir. Nah itu yang kesalahan itu.
Kristen seperti saya ya, saya itu kafir kepada nabi-nabian, kafir kepada Tuhan-Tuhanan, seperti itu. Oke, hanya itu ya. Oke, terima kasih lah ya. Baik, saya turunkan ya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya, ada Ratna Sanha. Ya, silakan. Ratna Sanha. Silakan, Ratna Sanha. Ya, silakan Ratna Sanha. Gimana ya, naik tapi turun sendiri. Berat. Kita kasih naik ini yang sudah lama dia pengen, udah di sini gerak cepat katanya pengen naik ya kan. Gerak cepat, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Halo, gerak cepat. Teman-teman, saya kasih tahu nih ya. Ini gerak cepat ini, dia nunggu di sini udah lama dia. Terus dia barusan komen, saya ingin membantah kamu. Ternyata nih, bantahannya itu adalah begini. Bagaimana kita mau mendengar jawaban orang Islam? Tahu nggak saudara-saudara, di dalam ayat Quran itu ada ayat yang berbunyi begini. Dan janganlah kamu berdebat dengan orang ahli kitab kecuali dengan cara yang paling baik. Nah, ada mereka bisa berargumen? Tidak ada. Jangan harap. Mana ada mereka bisa bantah. Kalau membantah mereka itu nggak bisa, tapi kalau sepil alamat, disinilah dia tinggal saudara-saudara, ayo kita gerebek dia. Nah, itu baru jurus andalannya. Makanya mereka melakukan permufakatan dengan Rudi Iskariot. Kita tidak tahu berapa uang yang didapat oleh Rudi Iskariot dari hasil mengumbar alamat saya itu. Ya kan? Tapi kan akhirnya dia bayar dengan hantaman netizen yang membuat dia tidak bisa tidur. Kita kasih naik, ada Eki Kurnia. Ya, silakan. Ya. Lama dia ngantri tadi di sini. Ternyata hanya ingin memamerkan bahwa dia lagi ngorok. Bang Eki Kurnia, Islam atau Kristen, Bang? Des, sebentar Des. Sebelum kita dulu, masuk Bang, ke tema, Islam apa Kristen? aku boleh berkata nggak? Ini sebentar. Ya, Bang, Menurut Abang itu aku Islam atau Kristen itu dulu, Ini Bang. bukan debat atau Bang, apa? Abang itu Islam apa Ini- Kristen? Oh, Islam. Hai, silakan. Islam. Silakan. Nah, Des, aku mau berkata dulu, Des. Apa itu? Kalau menurut aku ya, kamu buka komal kayak gini, live kayak gini, ini menurut aku bukan debat, bukan diskusi ya, karena nggak fair gitu kan. Kenapa kalau aku bilang nggak fair? Seharusnya kalau kamu itu mau betul-betul diskusi, face to face, ketemu gitu kan, aku siap layanin. Kamu ke Rekam Indonesia, jejak kalian misalnya kemana? buruk.
rekam Loh, enggak, jejak makanya harus kalian ada- itu buruk. Lu gimana sih Anda ini? Aduh. Coba, oke, Anda sudah Loh, kita kan- selesaikan dulu narasi Anda biar saya tanggapi. Silakan. Indonesia itu kan negara hukum, ya kan? Negara hukum artinya kalau ada pihak maupun mungkin dari pihak Anda atau pihak kami Islam di saat perdebatan itu terjadi, ada timbul keributan atau kontak fisik, tentu ada para keamanan ya, dan debat yang sehat gitu kan. Kalau di Komal seperti ini nggak fair karena kamu itu bisa kapan saja menurunkan orang sesuka hati kamu. Terus kamu juga bisa memute atau kamu punya dukungan buat mengklik orang ketawa, mengklik tepuk tangan gitu kan. Dan ini nggak fair menurut saya. Di saat kamu ketemu lawan debat yang ilmunya tinggi gitu kan, karena nggak semua umat Islam yang punya ilmu pemahaman agama yang cukup mumpuni gitu kan, sama seperti agama Kristen. Nggak semua orang Kristen paham Alkitab, paham Injil seperti kamu gitu kan. Di saat kamu ketemu lawan yang mungkin punya ilmu yang cukup tinggi dan kamu merasa kalah atau tersudut, kamu bisa langsung menurunkan orang itu. Saya perhatikan beberapa kali kamu berhadapan dengan misalkan Zuma atau Yusuf PI, itu berapa kali kamu turunkan gitu kan. Kamu itu cuma bisa mengolok-olok umat Islam yang naik, yang ilmunya itu mungkin bukan berarti dia nggak paham, tapi standar ilmu itu kan berbeda-beda gitu, Dis. Sudah? Nah, coba kalau kamu benar-benar ingin berdebat, coba datang ke Indonesia. Seperti itu. Saya pun siap. Sudah bisa tanggapi? Silakan. Oke. Coba dari tadi dia ngomong, saya kasih ngomong nggak? Dari tadi dia bernarasi, saya saya kasih nggak? Lihat tuh, saya baru ngomong, kamu udah ngomong kan? Siapa sekarang yang coba siapa? Loh, justru kamu di sini yang membuktikan bahwa dirimu seperti yang kamu jelaskan tadi. Buktinya kamu ngomong, saya kasih ngomong. Kamu berbicara, tidak saya potong. Giliran saya baru ngomong, kamu sudah mau langsung potong. Tuh, tanggapan saya. Pertama-tama, semua omonganmu itu terpatahkan. Karena apa? Karena kamu sendiri tahu dengan pasti saya memberikan kamu mengeluarkan isi pikiran kamu. Tidak ada saya mute, tidak ada saya turunkan. Tuh, satu. Kemudian yang kedua, curhatan kamu mengenai orang-orang yang saya turunkan. Saya turunkan karena apa? Karena botol nggak nyambung. Kalau nyambung, saya diskusi terus. Kalau nggak nyambung, ngapain? Dua. Terus ketiga, kamu memfitnah bahwasanya Yusuf PI dan Juma kesini saya turunkan. Tidak pernah. Apalagi Zuma main ke channel sini, mana ada nyalinya. Zuma itu, coba kamu tanya, Zuma, siapakah yang paling kamu takuti di dunia? Jawabannya Edis. Dia tidak pernah naik ke sini. Kalau kamu bilang dia naik ke sini saya turunkan, itu fitnah yang nyata. Yang ada saya ke channel dia. Saya ke channel dia diturunkan, dibisukan, itu fakta. Memang mereka ini selalu memutarbalikkan keadaan. Terus sekarang begini, supaya kita tidak saling curhat mengenai kamu suruh, ayo kita berdebat face to face, ketemu. Bang, saya sudah berdebat face to face, ketemu muka. Tahun 2014 yang ngadain eventnya, yang ngadain acaranya Mualaf Center Indonesia. Tanya sama Hani Kristianto kalau nggak percaya. Ya. Nah, sekarang begini.
rekam jejak kalian dalam diskusi agama buruk. Kenapa saya katakan buruk? Coba nih, pernah dengan Muri Wali, pernah dengan Budi Asali, pernah dengan banyak lah. Tahu nggak? Darahmu halal, boleh kamu dibunuh. Itu diskusi macam apa? Karena rekam jejak kalian buruk, makanya kita lakukan via online saja. Lagi pula Bang, kalau kita mengadakan acara Kopi Darat, 9.000 orang ini punya tempat kagak lo nyediain ini? Coba 9.000 ini Masjid Istiqlal penuh ini, penuh Masjid Istiqlal sampai naik ke atas ini kalau kita adakan. Nah sekarang biar kita tidak gosip ke sana kian mari, fokus ke tema. Dari apa yang saya bicarakan tadi, bahwa hukum positif Indonesia, kita ambil contoh pencurian, bertentangan dengan syariat Islam penerapannya. Karena apa? Karena menurut hukum Allah, orang yang mencuri dipotong tangannya. Betul? Betul? Betul. Nah, menurut hukum kita, orang mencuri dipenjara. Betul? Nggak usah ditanya lagi, udah betul itu. Bertentangan nggak? Tahu. Kalau hukumnya ya beda. Iya, terus kenapa kamu di sini protes? Kamu sendiri saja sudah mengiyakan. Gimana? Silakan giliranmu. Nah, sebentar, kamu langsung setelah menjelaskan yang tadi, kamu langsung masuk ke tema. Kan saya bilang tadi, nanti dulu temanya. Kita bicara soal fair nggak fair dulu. Seperti itu. Kamu bilang tadi banyak diskusi yang nggak sehat kalau Kopi Darat, kalau ketemu gitu kan. Memang pernah, tapi pernah dengan sering itu kan beda. Kalau pernah itu sekali, 2 kali, ya 3 kali lah mungkin. Tapi kan kamu tahu itu ini nggak? Siapa orang Kristen yang ngaku-ngaku nabi itu kan udah sering debat dia. Debat. Luga. Iya. Pernah dipukul. Luga itu pernah dipukul waktu diskusi. Itulah rekam jejak buruk kalian kalau diskusi. Berapa kali kejadiannya? Kok berapa? Bang, tahu nggak Luga dia pernah ngadain diskusi. Ketika ngadain diskusi itu dipukul dia. Coba bayangin, itulah jeleknya sifat kalian itu. Buruk. Seburuk-buruknya kaum kalian itu kalau diajak diskusi. Kalau diskusi itu Bang, jangan main fisik, yang diserang tuh argumennya. Itu masa diskusi kok main fisik? Itu pun itu beraninya rame-rame. Boleh loh, rame. Enggak lah. Loh, ya rame-rame. Luga datang seorang diri, Bang. Datang seorang diri, nggak bawa temen. Itu sudah salah satu sifat gentle. Nggak usah lah dipukul. Masa dipukul? Malu, Bang, malu. Enggak, saya tanya yang mukul berapa orang? Yang mukul itu nggak tahu dia jumlahnya. Nama aslinya siapa, tapi channelnya itu nama akunnya itu Mahadewa. Ah, terus tindak lanjutnya gimana terhadap orang yang mukul itu? Gimana ada tindak lanjutnya? Gimana? Walaupun terlepas daripada Luga itu gila atau tidak, kalau ngadakan diskusi itu Bang yang bermartabat, yang dilawan tuh argumennya, yang dipatahkan tuh argumennya. Parah. Berarti kamu mengatakan nabi kamu gila gitu. Yang bilang Luga nabi saya kayak gini-gini lah orang, makanya saya turuni. Bang, tahu nggak kenapa? Orang yang saya turunin itu pasti dia nggak nyambung blow on, atau dia nggak mau diem, nggak mau gantian ngomong. Makanya ketemu, ada mediator ya, ada mediator, ada kesempatan ngomong, ada kesempatan ya mendengar. Sudah. Oke, sekarang begini saja. Apakah hasilnya beda kalau diskusi online sama Kopi Darat tentang tema kita ini? Jelas beda, sangat beda. Kalau misalnya di online kamu mengatakan bahwa hukum bertentangan. Enggak, kita jangan bahas tema itu dulu. Nah, ini kau udah mau lari. Bener atau tidak? Sebentar Bang. Betul atau tidak?
hukum Islam bertentangan dengan hukum positif kita? Kalau menurut saya lebih tepatnya bukan bertentangan sih, berbeda. Berbeda dengan bertentangan beda. Ya, Berbeda dengan bertentang. Ya udah jelas beda. Gimana Ya, sih beda. Anda ini? Oke, beda. Itu kalau kita diskusi online. Kalau kita kopi darat, sama. Karena diancam. Sama nggak lo? Sama nggak lo? Awas, kamu nggak sama. Darahmu halal. Itu. Karena kalau diskusi kopi darat bisa ngancem. Tabiat kalian itu. Oh, gimana? Bukan diskusi namanya. Bukan diskusi. Lihat, bentar lagi diturunin nih. Lihat, bentar lagi diturunin sama si Edis. Ya gimana nggak diturunin? Orang kamu saja nggak nyambung. Coba Bang, dengar dulu. Saya tanya sama Anda. Enggak, sekarang pertanyaannya. Gini loh, gini. Kalau Kamu berani kita nggak online, sebentar, sedikit aja. Abis ini Anda diskusi tanggapi. face Kalau to face? abis ini Anda tanggapi ya. Kalau Ada yang kita memfasilitasi online, seperti itu. begini Bang. Kalau kita online begini, kamu bilang beda. Hukum Islam dengan hukum positif kita beda. Terus kalau misalnya Apa macet-macet offline, ini? mulai alasan macet, mulai muncul. Dengerin. Kalau kita diskusi, Bang, dengerin. Kalau kita diskusi online, kesimpulannya adalah Anda bilang hukum Islam dengan hukum positif kita berbeda. Terus kalau offline, hasilnya sama nggak nanti? Jelas kan nggak cuma itu yang dibahas, bukan soal bertentangannya aja. Ya, yang dibahas itu. Kenapa bisa bertentangan? Tentang itu nanti offline sama online outputnya sama nggak? Kalau cuma itu aja, semua orang tahu. Jelas beda antara hukum Islam dengan hukum Ya yang ada di sudah. Indonesia. Sekarang Lah, terus apa itulah yang dibahas? alasannya kenapa orang-orang Aceh memperjuangkan itu karena mereka ingin ditegakkannya syariat Islam, betul? Betul nggak? Ya, Nah, apakah syariat Islam itu bertentangan dengan hukum kita? ya. Iya, terus kenapa kamu protes? Nah, itulah yang harus kita suarakan, Bang. Mari kita jujur karena kalau yang ngomong itu politikus, mereka nggak akan ngomong begini kayak kita ini. Politikus itu mereka ada cuan di belakang, ada ini loh, nih. Kenapa kalau politikus yang ngomong ini bukanlah masalah agama? Karena syariat Islam bersesuaian sudah. Kalau yang ngomong dari parpol ya begitu. Sekarang TV One, Kompas TV segala macam, yang megang tuh mereka. Yang duduk di TV One, di Kompas tuh mereka. Nah sekarang gerakan rakyat itu ngomong apa adanya di media-media kayak begini. Karena kalau kita ngomong di TikTok, di TV One kayak begini, kita diusir. Karena apa? Karena Anda mengganggu bisnis. Sekarang itu gini loh Bang. Ayo kita ngomong apa adanya. Karena media TikTok begini kita tidak dikuasai oleh pemiliknya TV One, pemiliknya Kompas TV, Metro TV. Sekarang ayo kita jujur. Benar atau tidak? Latar belakang orang-orang ingin memperjuangkan kemerdekaan, contohnya Aceh, itu karena mereka menyadari bahwa hukum kita, Pancasila, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang bertentangan dengan syariat Islam. Bisa jadi, nggak tahu juga saya. Iya. Nah, kalau nggak tahu jangan naik ke sini. Enggak, saya kan awalnya bukan fokus ke tema ini. Saya mau nanya soal diskusi yang fair. Gitu Kurang awalnya. fair gimana, Bang? Kurang fairnya itu di mana? Kurang fair lah. Kenapa dari awal saya bicara tadi? Ya sudah, memang kamu diam. Anda saja sudah menyimpulkan bahwa Anda nggak tahu dan nggak bisa jawab, betul nggak? Lebih tepatnya bukan nggak bisa jawab. Tadi Anda bilang nggak tahu. Sekarang Anda bilang gimana? Aduh, susah kayak begini nih. Balik ke tadi, Dis. Berani nggak kamu ke Indonesia?
Ini bukan masalah berani atau tidak berani, Bang. Saya 2014, dengerin saya dulu ya, dengerin saya. Pertama begini, asas efektivitas. Pertama, kalau kita mengadakan diskusi kopi darat, pertama Bang, Abang punya nggak fasilitas untuk mengadakan? Punya gedung nggak buat nampung 10.000 orang ini? Punya nggak tempatnya? Sebentar, saya potong sebentar. Maaf ya, sebentar. 9,7 ribu, ya kan? Zaman udah canggih dis, ya. Bisa live di TV, itu seluruh Indonesia bisa nonton gitu. Berat. Udahlah, Anda mandi lumpur sana, mandi lumpur. Makanya kayak begini saya turunkan itu ya, gara-gara begitu saya turunin. Anda bilang, ayo kita kopi darat. Zaman sudah canggih, bisa disiarin di TV. Lah ini disiarin. Makanya saya bilang, yang saya turunin itu biasanya memenuhi salah satu di antara 3 syarat. Pertama, 1, blow on. 2, kagak nyambung. Ketiga, ngomong terus nggak mau gantian. Astaga. Dan sungguh mereka itu adalah kaum yang suka membenturkan kepala mereka di ubin. Itulah yang membuat mereka lamban dalam berpikir. Aduh, berat saudara-saudara. Sungguh berat, sungguh berat. Kita kasih naik ada siapa ya? Kita kasih naik ada BS. Silakan BS. Assalamualaikum, selamat malam saudara BS. Salam Bang. Oh, Kristen kalau ini. Silakan Bang, apa yang mau Bang utarakan? Tolonglah Bang bilang dulu sama pemerintah Indonesia ini Bang, supaya janganlah mengajarkan ajaran Islam Bang, karena saya lihat negara ini udah mau hancur loh Bang. Seperti yang Abang bikin inilah. Jadi tolonglah Abang bikin video ini, kenapa Aceh ingin pisah. Ya begitulah sekarang negara ini Bang. Masyarakat, pemerintahnya udah kadrun semua Bang. Jadi itu masih pembuktian Bang, masih kita harus buktikan ya. Begitu. Oke, hanya itu Bang. Gimana? ya maksudku begini Bang, ya jangan nanti sempat nanti makin merajalela kadrun ini di pemerintahan Bang. Jadi teruslah abang siarkan tersingat pemerintahan yang ada di Konoha ini Bang, atau di Indonesia ini Bang. Karena kalau saya lihat Bang udah makin berat Bang. Contohnya, apalagi coba. kayak Contohnya gimana? Contohnya? Korupsi Bang. Korupsi Bang. Karena seperti yang kita tahu, bagi mereka korupsi itu legal. Asal mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ini harus dibantai ini sama muslim nih. Coba. Ini kita harus undang muslim ya untuk membantah dulu ya Bang ya. Oke? Iya, maksudku kita lah Bang, satu kan itu aja abang bikin terus. Jadi pemerintah ini pun tersindir begitu. Kedua lagi kalau membahas-bahas dari orang itu. Oke, baik. Kita tunggu ya Bang ya. Atau mungkin Bang. Belum saya belum siap. Kunaikan satu muslim. Aan Burhan. Nah, ini kalau dari nama-namanya ini muslim. Silakan saudara Aan Burhan, nyalakan dulu kamera Anda. Saudara Aan Burhan. Oke. Bang Aan Burhan muslim ya Bang ya?
Ya, Muslim bang. Oke, bagaimana tadi tuh Bang tanggapan Anda kepada saudara BS ini? Karena dalam agama Islam itu asal mengucapkan 2 kalimat syahadat, mau dia korupsi pun tetap masuk surga itu. Itu kan kalau menurut pandangan saya itu masalah oknum itu bang. Kalau keimanan kan beda-beda, itu oknum orang. Orangnya. Nggak nyambung Bang, bukan. Masa nggak nyambung? Aduh, sebentar, aku turunkan dulu BS nih. Nah, itu. Inilah makanya nggak nyambung nih. Aduh. Dengerin saya ya, dengerin saya. Kita bukan berbicara orang, kita berbicara mengenai hukum dalam agama Islam. Hukumnya dalam agama Islam itu, kalau seseorang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu dia mencuri, tetap masuk surga nggak? Enggak lah bang. Nah ini makanya kamu nggak ngerti ajaran agama Islam. Aduh. Yang abang Edis maksudnya gini bang. Bang denger dulu dong. Capek saya ngulang-ulang lagi yang kemarin. Nah itu abang Edis. Yang baca kan orang, yang ngelakuin kan orang dia. Yang kalau kita bukan ngomongin orang. Kok nggak nyambung sih ini orang? Aduh. Dengerin saya, dengerin. Kita ini tidak berbicara si A, si B, si C. Kita berbicara menurut peraturan agama Islam. Benar. Di dalam peraturan agama Islam, seseorang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, menurut hukum Islam, kalau dia melakukan pencurian, tetap masuk surga nggak? Enggak lah bang. Enggak, itu salah. Pantesan kamu sama temen gua. Berat ini kalau udah begini nih. Coba gimana tadi bang? Di dalam hukum Islam, seseorang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu dia melakukan pencurian, contohnya korupsi, nipu, ya kan? Masuk surga nggak dia? Kita itu nggak bisa pak nentuin orang masuk surga atau menurut neraka. hukum Islam, bukan kita. Kok kita lagi, aduh. Oke. Bukan kita. Astaga. Menurut hukum Islam, oke. Kenapa sih kalian itu otaknya kok nggak nyambung kalau ngomong itu loh? Coba sebutkan ayat berapa coba menurut hukum Islam. Kok saya pengen tahu coba. Oke, baik. Sebentar. Aduh. Saya ambil dulu HP saya dah. Memang berat ini saudara-saudara. Kita harus mengulang dan mengulang. Aduh, kita ulang lagi. Nah, sampai capek, sampai bosan kita saudara-saudara. Aduh. Gimana coba teman-teman saya kayak gini tidak pengen pensiun dini kalau kayak gini coba. Aduh. Nanti Bang Edis. Ngobrol lagi. Oh iya, betul loh Bang. Saya jadi pensiun dini loh Bang gara-gara santai aja. Oh iya. Gimana saya nggak pengen pensiun dini nih. Kayak begini semua orang. Ya kan kata abang kayak gini. Orang yang abang dengerin saya ya. Iya Bang. Oke, abang dengerin saya. Ini harus kita, ini kayaknya teman-teman yang suruh klik share dan bagikan ini kok nggak sampai ke orang ini nih. Mana ini tugas teman-teman ini, aduh gimana disuruh klik share bagikan ke orang ini masih belum tahu. Dengerin Bang ya, dengerin Bang, dengerin. Iya Bang. Muhammadur Rasulullah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah. Maka semua yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semuanya masuk surga insyaallah. Amin. Wa in zana, bagaimana kalau dia berzina? Wa in sarab, bagaimana kalau dia mencuri? Wa in zana, wa in sarab, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Oh enak sekali orang Islam itu. Berzina, mencuri sawit, mencuri brondol, tipu timbangan, masuk surga juga. Iya,
gimana Anda ini? Tapi gini bang, itu maksudnya ayat tuh kayak gini bang. Dia pasti seluruhnya masuk surga, tapi ya dihukum dulu sesuai dengan perbuatan. Mana hukum dulunya mana? Astaga, nggak ada di situ hukum nanti dulu. kayak gitu bang. Bang, Anda dia. pernah dengar? Nggak, sekarang Iya. saya tanya, Anda pernah dengar nggak? Kunci surga itu apa? Berbuat baik. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya benar Bang, panggilin Itu kan Ustaz ukurannya- Abdul Somad ke sini. Abdul Somad aja suruh. Abdul Somad. Kenapa sih kalian ini suka menambah-nambahi? Makanya saya kasih tahu nih. Ini. Orang, nih saya anukan ya, saya balikan dulu kamera saya ini. Ini biar teman-teman tahu siapa orang Islam yang melaksanakan, nih orang Islam yang melakukan praktek melaksanakan hukum Islam tersebut. Biar ku kasih tahu sama kalian. Nih, contohnya adalah orang ini. Nih, ya. Contohnya adalah Ferdinand yang dulu foto dia pakai sempak merahnya itu viral di mana-mana. Nah, Ferdinand inilah salah satu contoh orang yang melakukan ajaran agama Islam. Gimana kamu itu? Loh, bagaimana bang kok abang bilang Ferdinand itu melaksanakan agama Islam? Oke, ku tampilkan. Kalau saya ngomong pakai bukti-bukti. Yang pertama, ini perhatikan. Lihat itu. Dia mengaku sudah mualaf. Saya tanya, Islam nggak? Kalau orang sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah seperti yang dilakukan Ferdinand. Pertanyaan saya, Islam nggak dia? Sah Islam dia. Ya, ini kejadian tahun 2002, dia didakwa pasal penodaan agama. Dia bilang di berkas acara, dia bilang kepada penyidik, dia mualaf, kok bisa saya dituduh menistakan agama Islam, orang saya aja Islam, kata Ferdinand. Iya, dia Islam, saudara-saudara. Tuh, nih, baca tuh. Di tengah penyelidikan Allah lemah, Ferdinand ngaku mualaf. Memang mualaf dia. Ya, mualaf dia tuh. Bahkan di dalam persidangan, ini nih, foto dia di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dia Islam mualaf, makanya akhirnya hakim tidak memutuskan dia menistakan agama. Pasalnya yang menistakan agama itu terpatahkan. Karena dia sendiri adalah seorang muslim. Gitu. Dan dia tahu ajaran agama Islam itu. Barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, mau dia berzina, mau dia mencuri, surga. Surga. Makanya waktu dia pakai sempak merah itu, teman-teman lihat aja itu, cari aja fotonya itu. Ferdinand pakai sempak merah. Di mana-mana itu berserakan di mana-mana. Karena apa? Karena dia tahu persis barang siapa yang sudah mengucapkan. Oh, saya putarkan dulu. Nih, biar Abdul Somad yang ngomong. Kalau saya kalian nggak percaya. Dengarkan. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Pezina, pencuri, masuk surga. Iya. Berzina, mencuri, masuk surga. Jadi saudara-saudara, nah ini info terbaru nih, Saya lihat
di dikti itu adalah rekaman seluruh mahasiswa yang pernah menuntut ilmu di Indonesia. Nah, Ferdinand ini saya ketemu nama Ferdinand di Forlab Dikti. Saya tunjukin aja ya, biar enak kita. Biar kasih tunjuk teman-teman ya, biar teman-teman tahu nih. Kita ketik di Google, ntar ya. Nanti teman-teman bisa saya tunjukkan tutorialnya ya. Nih, kita tunjukkan tutorial. Perhatikan. Teman-teman nanti dicari sendiri ya, dibantu ya. Tutorial nih, tutorial. Bahwa Ferdinand waktu jadi Islam ini pokoknya berat pokoknya. Lihat ya, nih. Ini saya kasih tutorial bagaimana cara teman-teman mencari rekam jejak seseorang kuliahnya ya, lulusnya nih. Ketik di sini nama mahasiswa ya. Ketik di sini nama mahasiswa. Ferdinand. Sebentar ya. Ferdinand Huta Hayan. Oke? Sudah ketemu di sini? Klik cari. Ya. Kita klik cari. Nah, kita akan menemukan nih ya, data mahasiswa. Kita akan menemukan banyak Ferdinand, tapi kita cari yang Ferdinand sungguhan ya. Nih. Ini ada Ferdinand Huta Hayan, tapi dia sekolahnya itu manajemen, berarti bukan. Pertambangan, pendidikan elektro. Ini kita buka yang ilmu hukum saja. Kita buka ilmu hukum nih ya. Ferdinand Huta Hayan ilmu hukum. Coba kita klik lihat detailnya ya. Kita lihat detailnya. Perhatikan di sini. Lulus ya. Jadi kelihatan di sini lulus 2024-2025 nih. Ferdinand Huta Hayan, Universitas Bung Karno. Dia masuk tahun 2022, lulus tahun 2024. 2 tahun. Dahsyat atau tidak? Dahsyat atau tidak? Ini coba, ini apa ini? Masuk 2022, keluar 2024. 2 tahun. Udah gitu langsung jadi pengacara. Oke, baik, pindahan woi, baik, status pindahan. Oke, nggak masalah. Baik, status pindahan. Oke. Kalau di sini mungkin Anda bisa benar nih, status pindahan. Nah, lepas dari dia pindahan, tapi dia di sini kan statusnya lulus 2024-2025. Nah, saya mau tanya sama Anda, bisa nggak orang lulus seperti si Rudi Iskariot ya? Bisa nggak orang lulus tahun 2024, 2025, tahu-tahu 2026 udah jadi pengacara? Karena menurut undang-undang advokat, harus dia itu melakukan magang dulu 2 tahun. Magang dulu. Gimana? Tidak boleh kalau tidak magang. Gimana Anda ini? Harus pendidikan dulu. Kapan magangnya? Coba. Nah, yang lain juga memang ada Ferdinand Huta, tapi sudah saya cek semua. Ini yang ilmu hukum ini semuanya nggak ada yang lulus. Contohnya ini ya. Ini universitas terbuka, kita klik. Ya. Ini ada juga Ferdinand Huta Hayan tapi yang ilmu hukum. Ada 3 di sini. Tapi sudah saya cek semua, semuanya itu nggak ada yang lulus. Nih, ini nonaktif. Ya, tidak lulus. Terus satu lagi ada nih ya. Nih, ilmu hukum, Universitas Bung Karno, satu lagi. Oh. Mengajukan pengunduran diri. Ya, jadi hanya ada 3 di sini Ferdinand Huta Hayan yang dia itu program studinya ilmu hukum atau nanti lulusnya nanti jadi sarjana hukum. Hanya ada 3, hanya 1 yang lulus 2024-2025. Nah, dia divonis tahun 2022. Nih, putusannya nih. Saya kasih tunjuk sama Anda putusannya nih.
Ini putusan pengadilan. Coba lihat di situ, lihat pasal yang dipakai oleh hakim. Karena jaksa pada waktu itu mendakwa dia, menuntut dia dengan dakwaannya 3 pasal. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, pasal yang ke-14 ayat 1, ancaman 10 tahun. Kemudian Undang-Undang ITE, kemudian Undang-Undang Penodaan Agama. 3 pasal. Nah, 2 pasal itu tidak terbukti. Penodaan agama enggak, karena dia mualaf Islam. Ya, bagaimana mau penodaan agama, dia sendiri Islam kok. Nah, yang terbukti itu adalah dakwaan primernya, subsidiarnya nggak terbukti. Nah, dakwaan primernya itu apa? Dakwaan primernya itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Pasal yang ke-14 ayat 1, ancamannya 10 tahun. Nah, barang siapa kalau sudah divonis dengan pasal yang ancamannya itu di atas 4 tahun, nggak mungkin bisa jadi advokat. Bagaimana jalan ceritanya? Makanya saya bilang, saudara-saudara, bahwa Ferdinand memang advokat gadungan. Iya, gadungan, saudara-saudara. Secara hukum, putus secara ini, hukum positif, ini aspek tinjauan yuridisnya itu gagal semua. Makanya pengangkatan advokatnya, kemudian proses bagaimana jadi advokatnya, harus ada magangnya 2 tahunnya, itu membuktikan dia itu gadungan. Karena apa? Karena foto-foto sebelum tahun 2024, 2026, ada foto-fotonya dia sudah advokat. Bukan 2026 ini saja dia advokatnya, sebelum 2026 ada foto-fotonya. Begitu loh ya. Tapi itulah hukum di Konoha, memang begitu. Cuman sampai hari ini saya belum menemukan netizen Edis TV yang dia itu terpanggil untuk menegakkan keadilan ini. Belum ada. Cuman terpanggil mau minta duit banyak. Iya, nginbox saya gitu, Bang, ayo Bang kita proses ini. Tapi gimana? Apakah ada bayarannya? Oh, ada. Ya kalau udah begitu ya ngapain? Ya teman-teman ya, begini loh. Dalam hal kita menegakkan kebenaran, ya, dalam hal kita memperjuangkan keadilan, itu jangan ngomongin duit dulu, kerja dulu. Begitu loh. Kalau sudah ngomongin duit dulu, nanti ujung-ujungnya setelah duit dapat, nanti ngomong, buktinya kurang. Itu kan intrik. Ya seperti itulah. Makanya teman-teman, yang saya sangat sayangkan, sangat saya miriskan ya seperti itu ya. Walaupun kita di sini berjuang ya, memberitakan kebenaran, sampai akhirnya kita ditipu oleh seorang Islam mualaf yaitu Ferdinand Huta Hayan. Tapi orang-orang pengacara ya, yang Kristen-Kristen pun saya lihat belum ada yang dia tergerak hatinya untuk memperjuangkan kebenaran ini. Belum ada satupun. Itulah mirisnya saya, miris. Tapi ya mau gimana lah. Seperti itu. Ya sudahlah ya. Kita cukup tahu saja begitulah keadaan negeri Konoha kita tercinta ya, seperti itu. Oke teman-teman, karena sehubungan kita sudah berjalan beberapa jam, sudah berapa jam kita siaran? Sudah 2 jam lewat. Nah, kita sudahi dulu acara kita. Kita sambung lagi di acara-acara berikutnya, karena hari ini juga saya harus kerja ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf, kita lanjutkan lagi di kesempatan berikutnya. Oke, selamat malam teman-teman.
Teman-temanlah yang meneruskan perjuangan saya, teman-temanlah yang melakukan klik share dan bagikan ya, supaya apa? Supaya netizen melakukan aksi atau tindakan untuk menegakkan keadilan, supaya kebenaran itu kita perjuangkan. Saya rasa itu saja teman-teman. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Saya tutup acara. Kita tutup.